Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olga Pricahyani, NIM 24201223 dari kelas PMTK semester 8 akan memenuhi tugas mengenai mata kuliah Kapita Selekta tentang soal Olimpiade Kombinatorika tingkat SMP. Yang dimana untuk soalnya ada 5, yaitu soal yang pertama. Di sini ada sebuah soal, nanti kita akan menjawab pembahasan atau cara dari permasalahan yang ada di soal pertama ini. Langkah pertama kita lihat contoh soal yang pertama, yaitu dalam sebuah acara keluarga yang dihadiri oleh kakek, nenek, paman, bibi, ayah, ibu, kakak, dan adik, mereka duduk mengelilingi sebuah meja makan yang berbentuk bulat, di mana apabila ada kakek harus duduk di samping nenek dan adik harus duduk di antara ayah dan ibu. Maka, banyaknya cara mereka untuk duduk mengelilingi meja tersebut adalah, kita akan bahas untuk pembahasannya. Langkah yang pertama, kita ketahui dulu berapa jumlah orang yang ada di acara tersebut. Yang pertama ada kakek, yang kedua ada nenek, yang ketiga ada paman, yang keempat ada bibi, yang kelima ada ayah, yang keenam ada ibu, yang ketujuh ada kakak, dan yang terakhir yang kedelapan ada adik. Jadi, kunci utama dari sini adalah orangnya untuk kalimat yang pertama. Jadi jumlah orang yang pertama dari seluruh atau dalam acara keluarga tersebut ada 8 orang. Baik, untuk langkah awalnya, di sini ada orangnya berjumlah 8. Garis bawahi di sini ada 8. Berarti diketahui untuk yang pertama yaitu jumlah orangnya ada 8. 8 orang. Maaf ya untuk tulisannya. Sini ada 8 orang. Dah. Dan selanjutnya, mereka duduk mengelilingi sebuah meja makan berbentuk bulat. Dan di sini kita ketahui, mejanya itu kan berbentuk bulat. Jadi kita umpamakan apabila kakek harus duduk di samping nenek dan adik harus duduk di antara ayah dan ibu, maka berapa cara mereka untuk mengelilingi meja tersebut? Nah, kita ketahui tadi kan bentuk mejanya bulat, berarti di sini kita bikin bulat untuk pemisalannya. Anggap saja ini mejanya berbentuk bulat. Ada 2. Pertama ini untuk kakek dan nenek. Kakek dikali nenek. Dan selanjutnya ini nenek dan kakek. Di mana nanti kita ketahui di antara kedua meja bulat ini, antara kakek di sebelah kiri dan nenek juga di sebelah kiri. Jadi kan awalnya apabila kakek harus duduk di samping nenek, berarti di bawah ini yaitu ada di antara ayah dan ibu, ayah, adik, dan ibu. Berarti di sini ayah, di sini adik, dan di sini ibu. Dan selanjutnya, yang bulatan kedua ini, kita umpamakan, maka adik harus duduk di antara ayah dan ibu. Berarti di sini ada ibu, adik, ada ibu, adik, dan ayah. Kebalikannya. Jadi, kita peroleh bahwa
di antara dua ini diketahui yang pertama, ada kakek dan nenek. Untuk bulatan yang pertama, terdapat di bawahnya yaitu ada ayah, adik, dan ibu. Setelah itu, di bulatan yang kedua ada nenek dan kakek. Kakek tetap di sebelah kiri dan nenek juga di sebelah kiri. Dan di bawahnya kebalikan dari yang kakek nenek tadi, yaitu ibu, ayah, dan ibu, adik, dan ayah. Selanjutnya, adik harus duduk di antara ayah dan ibu. Berarti tinggal paman, bibi, dan kakak. Paman, bibi, dan kakak. Selanjutnya, kalau dijadikan kakek dan nenek sebagai dua, maka yang bergerak pada paman dan bibi, maka kita ketahui ada 3 orang di dalamnya, yaitu ada ayah, adik, dan ibu. Kita umpamakan seperti ini. Berarti tadi kan di sini berarti paman, dan di sini bibi. Berarti di bawahnya ada ayah, adik, dan ibu yang selalu menempel. Jadi, karena kita memiliki 4 kondisi, yaitu yang dimana kita akan mencari jumlah kemungkinannya. Kita bikin lagi bulatan yang ketiga, dan ini bulatan keempat. Dan kita ketahui tadi di sini ada kakek dan nenek. Dan di sini nenek dan kakek. Yang dimana kita ketahui tadi di sini yang bagian kirinya ada ibu, adik, dan ayah. Selanjutnya, berarti di sini kebalikan yang ini tadi. Berarti di sini ada ayah, adik, dan juga ibu. Kita ketahui terdapat 4 kombinasi dari apa saja yang kita ketahui yang tadi. Berarti di sini kita akan buat, berarti kan di sini kan ada 4 kombinasinya, 1, 2, 3, dan 4. Berarti di sini ada 4 dikali 4 faktorial sama dengan, jadi 4 dikali dengan 4 faktorial berapa? 4 faktorial itu berapa? Perkalian berapa yang hasilnya 4 faktorial? Berarti 6 dikali 4. Berarti hasilnya 24. Berarti, jika dikalikan 4 dikali dengan 24, berarti hasilnya 96. Berarti hasilnya di sini, setelah kita ketahui dari 4 dikali 24, berarti jawabannya adalah 96. Berarti, cara mereka duduk mengelilingi meja adalah 96 cara. Berarti jawabannya adalah E. Sampai di sini, apakah rekan-rekan semua bisa mengerti? Untuk tulisan yang pastinya, nanti saya akan cantumkan di bagian akhir. Mungkin kita lanjut ke soal pembahasan nomor 2. Dari soal nomor 2, kita ketahui bahwa
A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Kenapa tidak ada 8? Berarti ini yang diketahui terlebih dahulu. Karena kita ambil 5 angka secara acak, berapa kemungkinan cara yang bisa terambil? Kata kuncinya di sini, secara acak. Berarti untuk pembahasannya, kita jawab atau kita cari solusinya. Cara yang pertama yaitu sebelum kita mengetahui dari angka acak tadi, maka kita tahu rumusnya yaitu C N pangkat N R. Ada yang masih ingat rumusnya? Ya, rumusnya untuk N itu sendiri adalah jumlah dari semuanya, sedangkan R itu adalah yang terambil. Maka untuk rumusnya N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Maaf ya jika tulisannya agak kurang bagus, nanti pas di akhirnya nanti saya akan cantumkan. Yang dimana tadi kan kita ketahui C-nya berapa, dan kita cari nilai N dan R-nya. Dari soal ini tadi kita ketahui soalnya kan ada 1 sampai 9, kecuali angka 8. Berarti kita hitung berapa jumlah dari semuanya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini ada 8. Berarti di sini kita bikin N-nya yaitu 8. Selanjutnya R-nya lagi. Berapa nilai itu terambil? Nilai yang diambil tadi yaitu angka 5. Kita bikin di bawahnya yaitu angka 5. Sampai di sini paham? Oke, selanjutnya kita masukkan. N faktorial tadi berapa? Berarti 8. Berarti 8 faktorial per R-nya berapa? R-nya ada 5. 5 faktorial. Berarti di sini 5 faktorial. N dikurang R, berarti N kurang R di sini berarti 8. Di sini tadi 8 dikurang 5. Maka dapatnya di sini ada 3 faktorial. Sampai di sini masih ada yang kurang mengerti? Next, kita lanjutkan. Dari jumlah yang kita ketahui ini, maka kita akan peroleh berarti 8 faktorial. Berapa 8 dari faktorialnya? 8 dikali 7 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Sampai di sini masih ada yang ragu? Baik, kenapa sampai 5? Karena berhenti di angka 5, jadi ini menjadi faktorialnya. Per berapa? Tadi kita ketahui berapa di sini ada 5, berarti di sini adalah 5 faktorial. 5 faktorial, kalau kita urutkan atau kita cari jumlah yang lainnya, berarti di sini ada 3 dikali 2 dikali 1 faktorial. Baik, dari
yang telah kita cari ini, kita bisa coret di antaranya. Yang pertama, 5 faktorial sama 5 faktorial. Bisa kita coret. Berarti 5 faktorial dicoret. Apalagi yang kita bisa dicoret? Berarti 6 sama 2. 6 dan 2 sama-sama bisa dibagi 2. Berarti di sini jawabannya 6 dan 3 sama-sama bisa dicoret menjadi dibagi 3 menjadi 2. Pak sini 2 dan 2 ini bisa kita coret lagi dengan 2 yang sebelumnya tadi, sebelum kita coret. Berarti 2 dan 2 habis. Berarti tinggal 1 faktorial. Karena 1 berarti kita tidak usah kita lanjutkan. Berarti untuk hasil dari yang tadi, kita ketahui tadi, maka di sini 8 dikali 7, sisa yang tadi. 8 dikali 7, berarti yang ini tinggal lagi kan? 8 dikali 7 sama dengan? Ya, 56. Jadi, cara kemungkinan atau kemungkinan cara yang bisa terambil adalah 56 cara. Itu jawabannya adalah C. Apakah dari pembahasan soal nomor 2 masih ada yang ragu atau masih kesulitan menjawab soal yang menurut saya ini soalnya hanya berdasarkan logika kita saja? Karena ini harus fokus pada pemahaman. Untuk tulisan kunci yang bagusnya nanti akan saya tempelkan di akhir video nanti. Mungkin kita lanjutkan ke soal pembahasan nomor 3. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Yang dimana soal nomor 3, seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal, tetapi nomor 1-4 wajib dikerjakan. Banyak pilihan yang harus diambil siswa tersebut adalah, jadi yang kita ketahui di sini dari soalnya yaitu jumlah soal yang wajib. Ada berapa soal? Jumlah soal yang wajib. Jumlah soal yang wajib ada 4 soal, berarti 1, 2, 3, 4. Yaitu 4 soal. 4 soal. Selanjutnya, yaitu kita ketahui lagi dari jumlah soal. Berapa jumlah soal yang diketahui? Ada 10 soal. Berarti jumlah soal keseluruhannya ada atau JS, jumlah soal. Ada 10 soal. Selanjutnya, kita ketahui lagi soal yang dikerjakan atau YK, soal yang dikerjakan. Soal yang dikerjakan ada 8 soal. 8 soal. Berarti di sini kita pahami dulu apakah dia menggunakan permutasi atau kombinasi. Berarti di sini kita ketahui dulu apakah dia menggunakan permutasi atau kombinasi. Jadi, misalkan apabila ada soal 1, 2, kita misalkan ini ya, 3, 4, 5, dan 6. Berarti, apakah sama dengan 1, 5, 6, 3, 4, 2. Apakah ini bisa sama dari
yang baris pertama ini dengan baris yang kedua. Pastinya sama kedua ini, karena nomor soalnya dari baris 1 dan nomor 2 ini sama, berarti kita pakai kombinasi. Baik, kita lanjutkan. Berarti kita pakai rumus kombinasi. Langkah yang selanjutnya, kombinasi. Berarti yang kita ketahui tadi, berarti kan ada 4 soal yang wajib. Dan yang jumlah soalnya ada 10, berarti 4 dikurang 10. Dapat hasilnya 6 soal. 6 soal yang kurang dijawab. Sedangkan soal yang wajib dikerjakan atau 8 ke 4 hanya 4 soal. 4 soal di sini. 4 soal. Berarti untuk kombinasi yang di atasnya adalah 6 dan yang di bawahnya adalah 4. Berarti di sini ada 4 soal yang wajib dijawab dan harus dikerjakan dari 8. Berarti kombinasinya yaitu 6 faktorial per dalam kurung 6 dikurang 4 tutup kurung dikali 4 faktorial. Di mana hasilnya nanti kita ketahui 6 faktorial berapa? Dari 6 faktorial ini berarti di sini ada 6 dikali 5. Berarti di sini ada 5. Ada 5, berarti di sini dikali 5, 4 faktorial per 2 faktorial. 6 dikurang 4 dapat 2, berarti di sini 2 faktorial dikali dengan 4 faktorial. 4 faktorial tadi. Berarti hasilnya berapa? Ada yang bisa dicoret? Ada, yaitu 6 sama 2. Dapat hasilnya 3. Sedangkan 4 faktorial dengan 4 faktorial bisa sama-sama kita coret. Berarti yang tersisa 3 sama 5. Berarti 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Berarti banyak pilihan yang harus diambil siswa tersebut adalah 15. Jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Perhatikan soal nomor 4. Ini beda dengan soal-soal sebelumnya, yaitu kita ketahui hasil dari 12 faktorial dikali 5 faktorial per 10 faktorial dikali 6 faktorial adalah. Caranya hampir ini bisa dijawab secara mudah, yaitu langkah yang pertamanya yaitu kita bikin dulu 12 faktorial dikali 5 faktorial per 10 faktorial. 10 faktorial dikali 6 faktorial. Berarti di sini jawabannya adalah berapa faktorial dari 12? Berarti faktorial dari 12 kita ketahui yaitu 12. 12 dikali 11
dikali 10 faktorial dikali 5 faktorial. 5 faktorial. Berarti di sini per berapa? Faktorial dari 10 sama 6 faktorial. Berarti di sini 10 faktorial dikali 6 dikali 5 faktorial. Berarti di sini apa yang bisa kita lakukan? Berarti ada yang bisa dicoret. Berarti 12 sama 10 sama-sama dibagi berapa? 2. Berarti di sini 12 sama 6 dulu. Berarti di sini 12 sama 6 dicoret dulu. Sama-sama dibagi 6. Dapat di sini 2. Di sini habis. Berarti 10 faktorial sama 10 faktorial bisa dicoret dan 5 faktorial sama 5 faktorial bisa dicoret. Berarti yang tersisa yaitu 2 dikali 11. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 11 dapat 22. Jadi hasil dari faktorial yang ini adalah 22. Jawabannya adalah A. Untuk soal nomor 4 itu cukup mudah. Hanya mencari berapa saja faktorial yang ada di belakangnya. Selanjutnya, lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima. Kita ketahui banyak susunan yang dapat dibentuk dari kata mangga. Berarti di sini kata kuncinya adalah mangga. Berarti kita ketahui dulu, dari mangga ini N-nya berapa? N-nya. Berarti di sini N sama dengan 6. Kenapa bisa 6? Karena 6 adalah berapa jumlah dari setiap huruf di kata mangga. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N-nya ada 6. Selanjutnya R. Nilai RA-nya berapa? Kita ketahui. Berarti di sini ada 2. Selanjutnya, kenapa ada 2? Karena huruf A-nya ada 2. Lanjut ke R yang ke-6, yaitu ada 6 huruf. Jadi di sini 6 dibagi jadi di sini 6-nya ada R6-nya ada 2. Selanjutnya, untuk P atau jumlahnya. P sama dengan N faktorial, ini rumusnya ya. Diingat rumus faktorial apa? Berarti N faktorial per R A faktorial dikali agak melenceng ya. Berarti di sini tadi dikali dengan R6. Di R6 faktorial. Jadi kita masukkan angka-angkanya. N faktorialnya berapa tadi? Berarti 6 faktorial. Jadi berarti di sini 6 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. 2 faktorial. Jadi hasilnya berapa? Faktorial dari 6 berapa? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti per 2 faktorial. 2 faktorial berapa? 2 dikali 2 faktorial. Ini 2 faktorial ya.
dan di sini dikali 2 faktorial. Jadi jawabannya berapa? 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi hasil keseluruhan ini adalah sama dengan 180. Pensil penanya agak ya. Lanjutkan, berarti tadi hasilnya 180 untuk susunan yang bisa kita bentuk. Baik, dari soal yang sudah kita bahas sebanyak 5, apakah ada yang masih ragu dari semua soal yang kita bahas tadi? Jika ada yang masih ragu, maka perlu dilatih lagi bagaimana cara mengerjakan soal-soal Olimpiade tingkat SMP. Kalau di sini soalnya yaitu mengenai kombinatorika. Berarti dari semua soal-soal yang sudah kita bahas, mudah-mudahan rekan-rekan semua yang melihat video ini dapat memahaminya. Mungkin sekian yang dapat saya bantu untuk penyelesaian tips atau cara menyelesaikan soal Olimpiade tingkat SMP mengenai kombinatorika. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.